Selamat datang di Gas Terus Podcast KPKNL Ternate. Bersama saya kembali, Ima. Dan hari ini saya sendiri, tapi ditemani oleh beberapa ibu-ibu cantik di sini. Oke, Bapak Ibu, saudara terbaik kami. Podcast kita kali ini masih sama dengan podcast sebelumnya, yaitu terkait implementasi pengaruh utamaan gender yang biasa disingkat PUG yang ada di Maluku Utara. Bintang tamu kita hari ini adalah seseorang yang sangat luar biasa, para bidadari-bidadari Kota Ternate yang ada di sini. Yang pertama yaitu Ibu Marlisa M. Tauhid Soleman. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Ibu Maruji Amal, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu Ibu Haji Hasmiati Hasanuddin, selaku Kepala Bidang Aset BPKPAD Kota Ternate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya yaitu Ibu Nurjana, Ketua Ikatan Keluarga Disabilitas Maluku Kota Ternate. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita ngobrol-ngobrolnya santai-santai aja Bu ya. Untuk selanjutnya Bu, sebelum kita ngobrol-ngobrol, mari kita sama-sama nonton video terkait implementasi pengaruh utama gender yang sudah kami lakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Ternate. Selamat datang di Provinsi Maluku Utara. Di provinsi ini, tepatnya di Kota Ternate, berdiri KPKNL Ternate. Di masa pandemi ini, KPKNL Ternate tetap melakukan pelayanan kepada stakeholder dan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan. Sarana dan prasarana yang ada di KPKNL Ternate dibuat untuk melayani semua kebutuhan stakeholder dan masyarakat. Valet parking, pick up drop off ojek, internet hotspot, transaksional e-channel, parkir khusus prioritas, toilet berkebutuhan khusus, fasilitas untuk kaum rentan. Area bermain anak, ruang laktasi. KPKNL Ternate juga memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pegawai untuk melakukan tugas dan fungsi yang ada di KPKNL Ternate terkait pelaksanaan lelang, piutang negara, pengelolaan kekayaan negara, dan layanan penilaian. KPKNL Ternate juga mendukung pelaku usaha UMKM dengan membuat rumah umi dan memberikan pelatihan secara berkala untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM di Maluku Utara, serta berperan aktif dalam pengarustamaan gender dengan menjadi bagian dari rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara. Saya mengapresiasi KPKNL Ternate yang telah mewujudkan kesetaraan gender yang merupakan hak setiap orang dengan menyediakan sarana dan prasarana bagi kaum rentan.
melakukan inovasi-inovasi yang responsif gender. Dong betul-betul dukung UMKM dan ultra mikro. Dorang memang hebat. Dong PPUG betul-betul nyata. Dapat lihat dari semua fasilitas prioritas yang ada di dorang sekantor. KPKNL Ternate, gas terus! Sukses jadi orang payroll model PUG. Terima kasih. Bagaimana nih waktu Ibu Wali Kota Ternate dapat Ibu tentang implementasi PUG? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate dan setelah melihat potongan itu tadi, sangat memberikan apresiasi yang tinggi ya untuk KPKNL Kota Ternate karena sudah diterapkannya PUG di Kota Ternate khusus dalam lingkup KPKNL. Saya berharap ini menjadi role model untuk instansi pemerintah daerah lainnya maupun swasta yang ada di Kota Ternate. Pendapat terkait dengan implementasi PUG kita di KPKNL dan apa saja yang sudah diterapkan di kantor Ibu terkait dengan pengaruh utama gender ini. Ya, terima kasih. Luar biasa ya, mungkin itu kata yang tepat untuk KPKNL. Saya sendiri melihat ini satu best practice ya, contoh terbaik sebenarnya yang harus diikuti oleh tidak saja sebenarnya untuk instansi pemerintah, tetapi dunia usaha yang lain dalam bentuk sekecil apapun. Karena memang sudah menjadi kewajiban kita untuk bisa menjembatani kaum rentan ya dalam hal ini lansia, anak-anak maupun kaum disabilitas. Kantor kami sendiri yang saat ini jalan, kami punya layanan Puspaga ya, yaitu pusat pembelajaran keluarga. Kemudian juga ada juga P2TP2, pusat pelatihan PADU. Dan yang terpenting adalah kami baru mulai menggagas sebenarnya untuk pojok konsultasi PU. Karena ini tahun pertama bagi kami Kota Ternate dan juga di Maluku Utara untuk di Anugerah Parahita Eka Praya. Saya tahu Kementerian Keuangan adalah kementerian yang paling terbaik untuk Eka Praya. Alhamdulillah. Dan untuk Kota Ternate mudah-mudahan tahun ini bisa mengembangkan APE Kota. Dan tentunya ini melalui, saya tahu bahwa ini sangat berat karena tidak semua instansi itu mau menyusun peduli terhadap PUJ. Seharusnya dalam sistem baik mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan maupun sampai pada pemantauan itu betul-betul harus gender budgeting system dan juga analisa yang lainnya yang terkait dengan PUJ itu harus dimiliki dan dibuat oleh semua instansi. Nah, yang terjadi sekarang adalah kami membuka pojok karena kami melihat bahwa belum semua instansi paham bagaimana hal ini. Jadi bisa datang ke kantor kami dan konsultasi terkait dengan penganggaran yang responsif gender. Ini itu yang sudah kami. Kira-kira menurut Ibu apa saja program nih Bu program Ibu kantor terkait dengan kesejahteraan para ibu-ibu atau kaum rentan yang ada di Kota Ternate ini? Iya, kita lihat konsepnya sebenarnya adalah harus ada kesetaraan dan harus ada keadilan ya. Dan saya pikir pemerintah Kota Ternate dengan visi sekarang yaitu andalan mendidik keadilan sangat care terhadap kedua aspek ini. Jadi contohnya kita lihat bahwa kalau untuk program, saya pikir kata kesejahteraan untuk kaum ibu itu sejahtera bukan hanya dalam arti ekonomi ya, saya pikir sejahtera dalam segala aspek tentunya. Kalau dari sisi ekonomi kita punya industri rumahan, namanya industri rumahan, kami membina khusus dengan yang sebagai pemula dalam melaksanakan usaha mandiri di rumah. Dan beberapa 2-3 tahun lalu kami sudah punya 88 kolom pembinaan industri rumahan yang ada di Dufa-Dufa. Kami khususkan di Dufa-Dufa sebagai sentra dari potensi laut karena hasil laut itulah yang mereka harus kembangkan. Jadi dari 88 itu tidak hanya kami fasilitasi untuk bantuan peralatan, tetapi juga melalui pelatihan untuk bagaimana meningkatkan kualitas produk dan kemasan yang baik. Dan kemudian juga kami bekerja sama dengan TNI
bagaimana mendapatkan fasilitas kredit ataupun pengolahan pembukuan yang baik. Dan yang paling terakhir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan laksanakan pelatihan di sini teknologi untuk kelompok UMKM yang kami bina. Sampai sekarang itu masih berlanjut ya? Sayangnya pada saat pandemi itu terputus karena ada refocusing. Hanya mungkin saya melihat ini peluang ya, kalau misalnya peluang bagi kami yang ingin kami tawarkan kepada KPKNL, karena kami terputus, kami sekarang bergerak ke arah selatan karena kami menganggap bahwa di utara, di Dufa-Dufa sudah selesai untuk tahap pembinaannya. Kami bergeser ke selatan dan sekarang baru pada tahap mendata. Tapi kemudian ternyata di-refocusing lagi. Jadi mudah-mudahan ada tawaran yang baik, kita bisa bekerja sama dengan KPKNL. Kami siap untuk mewujudkan ini. Ya, begitu. Terima kasih. Selanjutnya buat Wati, ini kan sebagai pengguna ACT, sebagai sarana dalam memberikan pelayanan publik, apakah ada aset Kota Ternate yang secara khusus dialokasikan untuk membantu pengembangan atau pemberdayaan kaum rentan dan penyandang disabilitas? Terima kasih Mbak Mira. Pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada KPKNL Kota Ternate. Ini menjadi role model untuk standar penyediaan sarana dan prasarana pemerintah Kota Ternate. Kiranya ini bisa menjadi contoh untuk kantor-kantor yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Ini kita dorong sebagai contoh yang saat ini terimplikasi dalam kehidupan yang sekarang ini. Ini memang untuk mengimplementasi penyediaan PUG ini tentu diperlukan komitmen tinggi dari pimpinan kita dan kita sebagai aparatur negara. Namun tidak akan mungkin terwujud jika tidak ada anggaran. Perencanaan yang bagus tanpa anggaran tentu tidak akan pernah terjadi. Nah, tahun-tahun sebelumnya untuk harus gender ini sebenarnya sudah ada disediakan dananya. Boleh kita lihat contoh aset trotoar di depan Jatilen, Fala Jawa, Taman Fala Jawa, Pantai Fala Jawa itu sudah menggunakan guiding block. Nah, itu salah satu sebenarnya usaha pemerintah untuk kita menyediakan fasilitas untuk para difabel. Dan bukan hanya di situ, tahun 2019 itu juga dibuat guiding block itu di Batu Angus. Kalau dipikir ya, di depan Batu Angus itu di area trotoarnya juga sudah ada di situ. Ya. Jadi bukan hanya dalam bentuk belanja modal, tapi kita pemerintah Kota Ternate juga menyediakan dalam bentuk bantuan atau hibah. Itu biasanya disediakan di belanja barang dan jasa. Kemarin di tahun 2018 disediakan motor untuk kelas. Bukan cuma motor yang biasa dipakai nih Mbak Mira, tapi juga motor yang sudah dimodifikasi. Di sampingnya ada gandengannya, sehingga memudahkan mereka untuk menggunakan bisa itu makanya mereka menjadi mandiri Nah, itu mungkin masih kecil alokasinya, tapi dengan wali kota yang baru dengan komitmen untuk Kota Ternate inklusif, saya yakin dan percaya ke depan akan lebih banyak anggaran yang disediakan untuk PUG ini. Sekira demikian. Sangat diharapkan ya. Ya, selanjutnya dengan Ibu Dana, Bu. Sebelumnya saya nanya dulu Bu, bagaimana implementasi PUG kita di KPKNL Ternate ini, Bu? Mana pendapat Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan duduk sejajar dengan ibu hebat ini, luar biasa. Saya melihat dan diberi kepercayaan, diberi kesempatan untuk geledah-geledah kantor KPKNL kemarin, alhamdulillah bersama dengan Ibu Hajati, dan benar-benar ini mencapai kesempurnaan untuk jadi contoh atau role model untuk kantor-kantor yang ada, pelayanan publik yang ada di Kota Ternate. Alhamdulillah. Hanya minus lift dan mungkin ada sedikit kemarin yang saya siap bicara terkait itu. Mudah-mudahan nanti tahun ke depan bisa diperbaiki untuk mencapai kesempurnaan sebagai salah satu kantor yang memang ramah disabilitas. Mana Bu, kan Bu selaku ketua dan keluarga disabilitas ya.
apa saja kegiatan yang dilakukan oleh ikatan itu, IKDM-nya itu, dan apa saja kendalanya selama IKDM-nya itu berdiri, apa saja? Izin tadi saya ingin koreksi sedikit. Saya di IKDM sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan teman-teman disabilitas di Kota Ternate. Ketuanya itu adalah Bapak Rizal Asor. Dan saya memang bagian yang tukang ngerecok-ngerecokinnya untuk bagaimana masyarakat disabilitas ini bisa naik kelas, saatnya naik kelas. Mana Bu pendapat Ibu terkait itu publik pelayanan publik di Kota Ternate yang menurut Ibu? Nah, pelayanan publik yang Kota Ternate menurut saya ini mungkin kita ini mau memulai untuk bagaimana layanan publik di Kota Ternate agar bisa ramah disabilitas. Nah, mungkin kemarin kita lagi menghadapi berperang menghadapi stigma masyarakat yang emang benar-benar pandangan mereka terhadap disabilitas itu memang kita terbeban dengan bahasa dis yang mengartikan bahwa ketidakmampuan itu sebenarnya menjadi beban mental kepada masyarakat disabilitas sendiri. Terkait dengan stigma masyarakat juga terhadap ternyata disabilitas ini kebanyakan kemarin mungkin masih membebani masyarakat, membebani pemerintah dan lain-lainnya. Nah, IKDM sendiri hadir untuk memang bagaimana disabilitas itu tidak lagi dipandang sebagai masyarakat yang jadi beban pemerintah. Tapi bersama wali kota inklusif kami mencoba bersinergi agar bagaimana disabilitas itu naik kelas setara dengan masyarakat tanpa disabilitas. Karena Ibu menurut terkait program kota ke depannya sama apakah KPKN bisa dilibatkan dalam PUG-nya Kota Ternate? Baik, terima kasih, sangat boleh. Sungguh luar biasa. Saya baru hari pertama masuk ke KPKNL ini. Pertanyaan pertama tadi yang saya sampaikan, siapa saja yang berkunjung ke kantor ini? Karena ketika masuk saya melihat begitu banyak fasilitas untuk kaum rentan ya. Di dalamnya kaum difabel, kemudian perempuan dan orang-orang berkebutuhan khusus lainnya. Kenapa pertanyaan itu saya lontarkan? Karena saya melihat sarana publik yang lain, pelayanan ke masyarakat yang begitu, mobilitas orang yang begitu banyak, sarana seperti ini tidak ada. Jadi besar harapan saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK, tentunya kami sebagai mitra pemerintah, kami berharap ini ya, kebetulan hadir bersama saya ini Ibu Atun ya, sapa akrabnya Ibu Atun. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga adalah Sekretaris Tim Penggerak PKK. Kemudian Ibu Ati juga adalah pengurus Tim Penggerak PKK Kota Ternate dan Ibu Jana pengurus Tim Penggerak PKK Kota Ternate. Jadi kehadiran kami berempat ini dengan profesi lainnya yang berbeda, tetapi kami adalah Tim Penggerak PKK Kota Ternate. Sengaja kami merangkul Ibu Jana, kan ada satu teman juga dari difabel Kota Ternate, dengan maksud bahwa mereka juga punya peluang yang sama untuk berkarya. Ya, mereka juga mampu untuk berkarya melalui Tim Penggerak PKK Kota Ternate. Nah, tentu harapan saya dan semua kita menjadi kota inklusif karena semua punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan mengakses fasilitas pemerintah yang ada, yang tersedia, yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk sekarang. Kemudian kiprah KPKNL ini saya luar biasa. Luar biasa untuk KPKNL Kota Ternate. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian khususnya pemerintah daerah, tentu dengan dukungan dana ya. Kembali lagi nih kita menghayal untuk membuat sesuatu yang idealnya seperti apa, tentu harus ada dukungan dana yang cukup untuk itu. Tapi dengan saya pikir dengan niat kemudian dengan kondisi kita sekarang, insya Allah ini bisa kita mulai merintis sebenarnya ya untuk ramah difabel dan
catatan lainnya. Kemudian dari tim penggerak PKK tentunya berbicara mengenai gender, tentunya kita mendorong kaum perempuan untuk bisa mengambil peran di tidak hanya di ranah domestik dan rumah tangga, tetapi memotivasi mereka bisa mengambil bagian juga dalam ranah publik ya, baik itu dari sektor ekonomi tadi yang seperti saya sampaikan, kemudian sektor pendidikan. Contoh sekarang kita karena ada program nasional untuk membangkitkan kembali ya perekonomian terutama untuk UMKM, kita mempunyai gerakan belanja lokal. Jadi memotivasi masyarakat untuk belanja produk lokal ya, produk UMKM Ternate, karena kita ketahui kemarin sebelum Covid ya mereka hanya mengandalkan pembelian barang produk lokal itu hanya dari taruhlah misalnya pengunjung dari luar kota. Nah, dengan kondisi pandemi seperti ini kalau hanya mengharapkan dari sektor itu tentu tidak membantu. Jadi gerakan belanja produk lokal itu merupakan satu gerakan dari tim PKK Kota Ternate membantu para pelaku UMKM. Kemudian dari pendidikan mendorong juga kaum perempuan seperti itu. Dan saya melihat di pemerintah Kota Ternate juga alhamdulillah dengan hadirnya ya pejabat eselon, beberapa eselon 3 maupun 4 dan 2 itu juga sudah keterwakilan dari perempuan. Mudah-mudahan ke depan jadi lebih ditingkatkan PUG ini Kota Ternate. Kali dulu ya saya dapatkan hari ini. Terima kasih. Kira-kira Bu ini apa ya? Apakah adalah panggilan kami untuk mana Bu? PUG ya, tentu berharap kaum rentan di dalamnya tentunya, kemudian perempuan tadi harus mempunyai bisa mengambil posisi yang sama untuk sektor-sektor publik dengan catatan tidak merupakan kodrat sebagai perempuan ya. Jadi mengharapkan partisipasi penuh dari kaum perempuan. Saya berbicara karena kita PKK Kota Ternate, walaupun kita bukan organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, tapi karena motor penggerak PKK ini adalah perempuan, saya berharap perempuan bisa mengambil peran untuk semua baik di domestik maupun di publik. Terima kasih untuk kesempatannya. Iya, sudah menutup semuanya. Di podcast kita ini namanya gas terus. Adalah gas terus. Oh, gas terus. Gas terus. Tidak ada remnya? Tidak ada yang tulus ya? Masuk jurang. Tidak ada tulus? Ya. Untuk itu Bu, makasih banyak ya Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, kalau saya undang lagi di selanjutnya Boleh. Masih. Oke, terima kasih atas kesempatan Ibu di sini. Bapak Ibu, saudara kami baik. Bapak Ibu saudara terbaik kami, selesai sudah acara bincang-bincang santai kita dengan para Sri Kandi Kota Ternate di sini. Kita jumpa lagi di acara selanjutnya. Gas terus podcast KPKNL Ternate. Dah.